kalian nggak matang di vektor, nanti belajar dimensi 3-nya mumet gitu ya. Kak Bandar sengaja kasih ini di awal supaya dimensi 3-nya nanti enak. Ya, yuk kita belajar vektor sekarang ya. Silakan ambil catatannya. Yang penting silakan dicatat. Karena ini sebetulnya gampang, cuman kita harus berbenturannya nanti dengan arah dan tanda-tandanya ya, kalau vektor ya. Nah, kita belajar vektor hari ini. Apa itu vektor? Oke ya. Ingat, pengertian vektor itu besaran yang punya nilainya dan ada arahnya. Maksudnya besar di situ, ini bisa dibilang nilai. Ya. Jadi vektor itu ada nilainya, ada arahnya. Nah, kalau dia misalkan, bentar ya, kapan siapin pen tab dulu. Kalau misalkan ada yang namanya Michelka. Michelka ya. Michelka ada di titik ini. Dia ada di titik awalnya di sini. Ada Michelka di titik awal di sini. Oke. Nah, kemudian Michelka bergerak ke arah utara. Kita ngomongin dulu vektor dua dimensi ya. Dua dimensi itu cuman vektor dua dimensi itu cuman X dan Y. Seperti di koordinat ya. Ini X, ini Y. Oke. Kalau dia ke arah utara, berarti dia menunjukkan Michelka mengarah ke sumbu Y. Ya, ke utara. Oke ya. Bergerak ke arah utara sejauh 3 meter. Nah, lalu kemudian, ntar ada yang masuk lagi. Kemudian dari titik dia yang sekarang, setelah dia berjalan 3 meter, nah, Michelka berjalan lagi ke arah timur. Kita ngomongin vektor dua dimensi dulu ya. Berarti ngomongin sumbu X. Nah, berjalannya sejauh 4 meter. Nah, nanti biasanya yang ditanyakan itu berapa jarak titik awal dengan titik akhirnya. Gitu ya. Nanti kita akan bahas ke sana tentang vektor. Nah, nanti pengoperasian vektornya juga banyak berhubungan dengan matriks. Terutama untuk matriks 3 dimensi nanti. Untuk apa? Untuk vektor 3 dimensi nanti kita berhubungan dengan matriks. Jadi ingat, pengertian vektor dulu. Vektor itu besaran yang punya nilai dan arah. Ya, nilai dan arah. Oke. Jadi jangan heran kalau vektor nanti kita berhubungannya sama arah, sama nilai. Ya. Kita review lagi, boleh dibuka lagi catatan dengan KSM-nya. Kalau ada yang beda, tolong kasih tahu Kak Bandar ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Kita akan berhubungan dengan dua besaran ini, nilai dan arah, gitu ya. Jadi jangan bingung, jangan ngerasa ini berat dulu. Eh, buka aja dulu apa tampungannya sebesar-besarnya, supaya kalian bisa nyerap ilmunya dengan baik ya. Jangan langsung di blocking dulu, ini susah, nggak. Vektor nggak susah kok. Ya, susahnya kalau misalkan nanti kita penjabarannya di fisika. Ya, kita harus ngitung besaran vektor, terus sudut vektornya berapa, itu nanti susahnya di situ. Kalau matematika nggak nyampe ke sana ya. Nah, besar vektor itu ngomongin panjang vektor. Kayak tadi yang Kak Bandar bilang, ada 3 meter, ada 4 meter. Ini besar vektor. Panjang vektornya berapa? Nah, arah vektornya tadi yang Kak Bandar bilang, sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Ya, sumbu X positif itu kan sumbu yang ke kanan sini kan, X positif kan. Gitu. Nah, ya, jelas ya. Jadi nanti kita akan berhubungan dengan ini.
Oke. Buat yang matematika IPA mungkin ini tinggal review aja. Tapi buat yang IPS ini mahal yang baru. Wih, Rafa keren kali Rafa. Bajunya, keren 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 keren. Tambah kacep, Lagi kerja, Pak. Oke Rafa, thank you. Tetap bisa belajar ya. Ya, ya. Sekarang kita ngomongin berikutnya ya. Nah, vektor disajikan dalam bentuk ruas garis berarah kayak tadi yang Kak Bandar contohin di awal. Jadi penyajiannya selalu dalam bentuk ruas garis berarah, baik ke atas ataupun ke bawah. Kalau ke bawah dia nilainya bukan positif lagi. Jadi gini, vektor tuh sebetulnya bisa positif bisa negatif ya nilainya ya. Jadi kalau positif dia untuk mendatarnya ke kanan arahnya. Kalau dia positif arahnya ke kanan. Oke, ini ke kanan dia positif. Ke atas juga positif ya. Tapi kalau untuk ke kiri dia nilainya negatif. Kalau untuk ke bawah dia nilainya juga negatif. Ya. Nanti kalian akan ketemu misalkan ketemu dengan nilai vektor yang negatif. Tergantung dia negatifnya di sumbu apa, sumbu X kah atau sumbu Y. Ya, tergantung dia nanti di sumbu X atau di sumbu Y negatifnya. Biasanya kalau di dalam bentuk matriks yang negatif di bawah itu sumbu Y. Ingat ya, matriks dua dimensi, kita ngulas matriks sebentar ya. Kalau misalkan ada matriks A, B, maka yang A ini kalau digambarkan di koordinat, si A ini bertindak sebagai si X. A ini sama dengan X, dan si B ini bertindak sebagai si Y. Ingat dulu sebelum matriks kita belajar tentang transformasi. Transformasi, dilatasi, gitu ya. Nah, koordinat ini ngomongin matriks yang dua dimensi. Jadi kalau nanti ketemu dalam bentuk matriks yang atas itu sebagai sumbu X, yang bawah sebagai sumbu Y. Ya. Oke, sampai di sini jelas nggak? Jelas, Kak. Oke ya. Jadi nanti tergantung dia, kalau misalkan A-nya Kak Bandar kasih nilai, misalkan A-nya Kak Bandar kasih nilai A-nya dia 3, sementara B-nya min 2. Maka nanti arahnya 3 ke atas, gini ya, 1, 2, 3, 3 ke atas, oke, dan min 2, berarti arahnya ke kiri kalau min kan, berarti min 1, min 2, maka arah min 2-nya ke sini, gitu, ya. Oke, yang atas bertindak sebagai sumbu X, yang bawah bertindak sebagai sumbu Y. Oke, silakan kalau mau dicatat, boleh. Kalau yang IPA mungkin sekedar review doang ya. Ya, yang IPS terima aja dulu. Kak Bandar mau ngajarin ini supaya nanti yang IPS untuk dimensi 3 juga nyambung. Ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kita masih belajar basic vektor ya. Kak Bandar anggap yang IPA juga eh, review lagi ya. Oke, kalau nggak ada Kak Bandar lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke gambar vektor. Kak Bandar punya gambar vektor begini. Ada vektor AB. Vektor AB itu dinamakan dengan nama lain U. Ya, vektor AB itu dinamakan dengan nama lain U. Oke? Kira-kira nanti gambar vektor kita akan bertemu dengan begini. Ya. Garis AB ini atau vektor AB ini dinamakan dengan vektor U. Ya. Nah, terhadap sumbu X, si garis AB ini atau vektor U ini, dia membentuk sudut 45 derajat. Di garis AB ini atau vektor U ini, terhadap sumbu X, dia membentuk sudut 45 derajat.
Ya, ada sudutnya di sini. Ya, A, titik A ini disebut titik pangkal. Oke? B-nya disebut dengan titik akhir atau titik ujung. Ya, A-nya sebagai titik pangkal, B-nya titik ujung. Sip? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ini gambarnya sengaja Kak Bandar ambil yang lain dari yang tadi Kak Bandar jelasin. Karena nggak selalu vektor itu bergeraknya lurus ke atas atau ke samping. Tapi itu nanti bisa jadi kalau ada dua begitu, itu adalah kombinasi. Ini termasuk kombinasi dari dua vektor sebetulnya. Gambar ini termasuk kombinasi dari dua vektor. Bisa aja pertamanya dia ke sini, lalu ke atas, atau ke atas dulu, lalu ke kanan. Ya. Jadi dengan lihat gambar ini kalian bisa ngambil kesimpulan si vektor tersebut bergerak dari titik pangkal bisa ke kanan dulu atau ke atas dulu, membentuk vektor AB. Gitu. Ya, aman sampai di sini? Ada yang mau bertanya nggak? Kalau aman, Bu Aman, Evi Kak. langsung aman ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, sekarang kita belajar notasi penulisan vektor. Yang pertanyaan, bentuk vektor kolom. Nah, ini ngomongin matriks. Atau, nah, ini matriks dua dimensi jelas. Ini vektor dua dimensi, ini vektor tiga dimensi. Kenapa, Kak? Karena dua dimensi itu, ini X, ini Y. Tiga sebagai X, empat sebagai Y. Ya, kalau tiga dimensinya, satunya X, min duanya Y, nolnya sebagai si Z. Nanti gambarnya gimana, Kak? Vektor tiga dimensi. Itu biasanya gini dia gambarnya. Ini X, Y, Z-nya ke sini. Z. Perhatikan buat yang tiga dimensinya nilai Y-nya minus. Berarti kita langsung ambil kesimpulan bahwa kalau digambarin, dia X-nya kan satu nih, bergerak dari titik awalnya satu, ini kan, dari nol ke satu ya. Bener ganti. Ke satu sini ya. Berarti ke sini dulu, lalu ke bawah, min 2 ya. Min 2 set ke bawah. Min 2 ini satu, ini min 2 nol Z-nya. Berarti tetap diem, nol nggak ada nilainya ya. Dia diem di sini. Maka ini titik akhirnya di sini. Maka vektornya hasilnya adalah ini. Min satu 2 0 itu, 1 min 2 0 itu gambar vektornya begini. Bawah, menyamping begini. Gitu. Ya, dengan dilihat nilai vektornya, kita bisa imajinasikan, kita bisa gambarin dalam bentuk koordinat sebetulnya. Gambar vektornya ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Nanti kalau bingung nanti dengerin lagi pelan-pelan.
Nah, sekarang bentuk vektor baris. Tadi vektor kolom kita pakai matriks, tapi kalau vektor baris kita pakai koordinat. Ya, sama aja pengertiannya, X-nya sebagai 3, Y-nya sebagai 4. Ini sama nih. Ini X, Y, Z. Sama aja, ya. Nah, Bandar emang bisa koordinat 3, bisa. 3 dimensi di vektor bisa koordinat. Nggak ada masalah dengan 3 dimensi di vektor. Ya, nanti kalau kalian ketemu nilai vektor yang begini, itu kalau pakai matriks dia berarti vektornya kolom, tapi kalau pakai koordinat dia vektornya baris. Ya. Oke, aman ya sampai di sini ya. Yang nggak aman nanti boleh dengerin lagi rekamannya ya. Ya, kita lanjut ya. Sekarang kalau dia pakai notasi penulisannya IJK. Nah, IJK ini menunjukkan I itu sebagai X, J itu sebagai Y, K itu sebagai Z. Jadi jangan bingung nanti ya. Kalau kalian ketemu lagi pakai notasi IJK, I-nya itu sebagai X, J-nya sebagai Y, K-nya sebagai Z. Jadi punya vektor A itu nilainya 3I min 2J ditambah 7K. Berarti 3X min 2Y ditambah 7Z. Ya, X-nya 3 nilainya, Y-nya min 2, K-nya 7. Jadi kalau ditulis dalam bentuk vektor baris, si vektor notasi ini, Kak Bandar coba kasih kalian bayangan, kalau ditulis dengan vektor baris, maka si vektor A itu jadi nilainya adalah 3, min 2, 7. Kalau pakai vektor baris. Tapi kalau pakai vektor kolom, si vektor A ini dia bentuknya begini. Pakai matriks 3 min 2 7. Kita udah belajar matriks di kelas 11 kemarin ya. Nah, silakan dicatat, ini penting buat nanti kalian melihat notasi-notasinya dalam 3 bentuk ini. Baik dia pakai notasi IJK, pakai vektor baris atau vektor kolom, itu nanti tergantung di soalnya. Ya. Siapa sampai sini yang bertanya, ini masih basic tentang vektor, Kak Bandar ngasih dulu biar jelas. Oke, Rafa, silakan. Gak apa-apa. Nanti dengerin YouTube-nya ya. Oke. Ya, yang lain aman ya. Kita lanjut yuk. Vektor di R2. R2 itu ngomongin dimensi 2 ya. R2 itu ngomongin dimensi 2. Ya. Jadi kalau vektor di R2, tadi kita udah bahas, singgung-singgung di awal, ada vektor 2 dimensi, ada vektor 3 dimensi. Kalau dia di R2, maka vektor tersebut termasuk vektor 2 dimensi. Ada di satu bidang, atau yang punya komponennya X atau Y. Ya. Kalau 2 dimensi kita ngomongin X dan Y doang. Nggak ada ngomongin Z di situ. Atau ngomongin K di situ. Ya. Berarti X dan Y, atau dibilang juga namanya pakai I dan J. K nggak ada di sini. Kalau 2 dimensi atau R2. Gimana yang IPS, Andrew? Jolen IPS ya, Jol? Jolen IPS kah? Sakura, eh, Rahma IPA IPS ya? Rahma IPS ya? Wafi juga, Wafi IPS nih. Oke ya, aman ya.
Kak Bandar coba sajikannya dalam bentuk yang sederhana. Ini masih basic. Nanti kita akan belajar tentang vektor yang lebih agak dalam, tapi nggak sampai kayak fisika. Ya, kalau fisika nanti ngomongin besaran vektornya pakai sudut dan dihitung itu ada rumusnya. Ya. Nah, biasa di dua dimensi kita berhubungan dengan kayak tadi yang Kak Bandar contohin ini ya. Nah, berapa ke X, berapa ke Y. Nah, ya. Bisa jadi dia ke atas dulu atau ke bawah dulu atau ke atas dulu baru ke kanan dulu. Nah, lihat vektor OA. Vektor OA itu, ini kok hilang-hilang ya Kak Bandar. Vektor OA ini itu adalah hasil dari OP ditambah PA. Ya, OA dibentuk dari OP dan PA. Maka ditarik garis langsung begini. OP-nya berapa, OA-nya berapa, itu nanti tergantung di soal. Ya, perhatikan yang ini keterangannya. I vektor adalah satuan searah sumbu X. Berarti I tadi yang seperti Kak Bandar jelasin di awal, I itu punya nilai yang sama dengan si X. Hanya penulisannya aja yang beda. Ya, kalau pakai vektor baris dia X, kalau pakai vektor notasi dia I. Ya, kalau J dia sama dengan Y. Ya, jadi si OP ini dibentuk dari vektor OP dan vektor PA. Terjadilah vektor OA ini. Ya. Lalu kemudian OP ditambah OQ. OP ditambah OQ. Bisa juga bentuk OA. Ya. Jadi karena si Q di sini, si A di sini, itu juga bisa jadi. Kalau OP ditambah OQ, berarti OP ke sini, OQ ke sini. Ya. Ini harusnya kebalik nih, OQ dulu sebenarnya. Jadi si OQ ini, yang ini kebalik ya. Bandar ganti. Harusnya ini keputar nih. Ini jangan, nanti kalau kayak gitu kalian nggak lihat gambarnya bingung. Ini berarti jadi, bentar ya. Bentar. Berarti ini jadinya, oh iya, nggak bisa diketik lagi. Sorry. Jadi yang si OA ini, yang kedua ini ya, kalau kita pakai OQ, OA sama dengan, bisa juga OQ ditambah QA. Gitu ya. Jadi, bukan OP ya. Kalau OP tambah OQ nanti kalian bingung OP di bawah kok bisa ke OQ. Ketemunya gimana gitu kan. Oke, kalau penting dicatat silakan buat yang lain. Catat dulu aja. Kalau udah kita lanjut. Yuk, kalau udah kasih jempolnya kita lanjut ya. Yuk, lanjut yuk. Ini udah dijelasin ya, buat yang IPA sama KSM udah dijelasin ya, sampai sejauh sini udah ya. Benar harap sih udah sih. Oke. Nah, ini kalau di 3 dimensi, dia punya 3 komponen ini, X, Y, dan Z, seperti yang tadi Kak Bandar bahas. Ya, Kak Bandar nggak mau lama di sini. R3 itu ngomongin ruang dimensi 3. Yang habis ini akan kita pelajari tentang dimensi 3 ya. Jadi Kak Bandar kasih vektor dulu biar lebih nyaman nanti di R3-nya. Yuk, lanjut ya.
Nah, ini dia. Ini agak sedikit perubahan, tapi ini diputar juga it's okay. Tapi kalau di dimensi 3, lazimnya seperti yang tadi Kak Bandar, atau bisa pakai yang ini juga nggak apa-apa. X, Y, Z, X-nya bisa jadi ke bawah, Y-nya bisa jadi ke samping, Z-nya ke atas. Ya, ini diputar antara X dan Z, X, Y, Z-nya nggak masalah. Gitu. Jadi mau pakai konsep Kak Bandar tadi atau pakai ini juga oke, aman-aman aja. Nah, misalkan OP-nya adalah XI, OP-nya XI, berarti ke bawah ya. OQ-nya YJ, OS-nya adalah ZK, ya. Kita pakai notasi kalau buat yang 3 dimensi. Pakai matriks kolom juga bisa sih sebetulnya. Nah, maka hasilnya adalah membentuk vektor OT. Jadi si OT itu pembentukan dari OP, OQ, dan OS. Ya, Z-nya ke atas positif, X-nya ke bawah positif, Y-nya ke kanan positif. X-nya ke bawah ini positif, Y-nya ke bawah ke samping positif, Z-nya ke atas positif juga. Kalau dia negatif berarti Y-nya ke kiri, Y negatif, ini ke bawah Z negatif, kalau ke sana X-nya negatif. Ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah ini dia. OP tambah PR. OP tambah PR. PR ke sini ya. OP tambah PR. Jadi OP-nya ke bawah, PR-nya ke samping, maka membentuk vektor OR. Ya. Jadi kalau 3 dimensi itu 2 tahap ya. OP tambah OQ. Bentuk juga vektor OR juga. Jadi yang ini sama. Ya. Lalu dari OR ini ditambah RT, RT, RT yang ini ya, yang tegak ya. Ini RT nih. RT bukan rukun tetangga atau ketua RT, bukan. Nah, OR dan ditambah RT itu hasilnya vektor OT. Ini finish akhir dari vektor 3 dimensi yang ada di gambar, OT. Ya, kalau OR itu masih gabungan dari vektor X dan vektor Y. Kalau OT itu udah X, Y, Z. Ya, jadi nilai OT itu XI ditambah YJ ditambah ZK. XI-nya ini, YJ-nya ini, ZK-nya ini ke atas ya. Jadi kalau kalian bisa visualisasikan, ini kan tadi si OR-nya ke bawah. Oke, ini O, ini R. Lalu yang RT-nya itu kan kita putus-putus gini ya. Nah, ini T di sini, titik T. Lalu dari O ke T, dia jadi bentuknya begini. Nah, kenapa yang OS sama dengan QT? Jadi panjang OS, ini Kak Bandar kasih keterangan ya, di sini ya. Jadi nilai OS yang ini, OS sama dengan nilai RT. Panjang OS sama dengan panjang RT. Ya, panjang OS sama dengan panjang RT. Coba lihat gambarnya, itu seperti gambar eh, persegi panjang yang kalau dilihat dari sisi sebelah
kiri gini ya. Gini. Makanya yang S ke T-nya turun, O ke R-nya turun. Nah, panjang ST dan OR itu juga sama. Bandar tulis lagi di sini ya. OR sama dengan ST. Panjangnya sama. Si OR dan si ST. Panjang OS dan RT sama. Panjang OR dan ST juga sama. Ya, kalau kalian bisa lihat gambarnya, itu jelas banget gitu ya keterangannya. Jadi kita bisa tambahkan, nanti kalau kalian bingung, kok kenapa Kak bisa, padahal itu kan turun. Jangan lupa si OR-nya juga turun. Si OR ini kan turun ke bawah, maka si ST-nya juga turun. Nanti kalian kira, Kak harusnya kan kalau ditambah dengan RT, posisinya kan sama dengan si S. Enggak, karena si OR-nya di bawah sini turun. Ya, maka dia lebih di bawah. Tapi sebetulnya panjang si OS sama si RT itu sama. Panjang si OR sama dengan ST itu sama. Ya. Ini nanti kita pakai kalau kalian ketemu dengan bangun dimensi 3, dimensi ruang. Bentuk yang begini. Nanti ngomongin diagonal ruang, nanti akan ketemu dengan model begini. Ya, diagonal ruang kubus, diagonal ruang balok, nanti akan ketemu dengan ilustrasi gambar begini. Jadi harus bisa mengimajinasikan. Oke ya. Yuk kita lanjut yuk. Kalau ini aman, kita lanjut ya. Sekarang kita ngomong vektor posisi. Nah, vektor posisi ini, ingat, vektor posisi itu punya titik pangkal 0,0. Koordinatnya vektor posisi titik pangkalnya di 0,0. Selalu startnya dari 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Ya, berarti ini vektor posisi itu punya koordinat X, Y yang nilainya X-nya 0, Y-nya 0. Ya, titik pangkalnya selalu dari titik 0,0. Itu vektor posisi. Ya, dicatat dulu silakan. Oke, ada pertanyaan tentang apa yang udah kita pelajarin hari ini? Tentang vektor? Ya, Kak Bandar stop sampai sini. Ini awal. Nanti kalian coba ulik-ulik lagi. Kak Bandar akan upload bahannya hari ini tentang vektor. Kak Bandar belum upload karena Kak Bandar tadinya mau bahas dimensi 3, tapi kalau nggak bahas vektor dulu itu kayak nggak enak nanti ngajarinnya tentang dimensi 3. Kalau yang IPA mungkin udah pernah, tapi kalau yang IPS nanti jadi kagok gitu ya. Oke, 5 menitnya Kak Bandar mau tanya dulu sama adik-adik semua. Siapa yang di sini tinggal di Bandung? Boleh resen nggak? Yang tinggal di Bandung? Oke, oke. Boleh resen, jangan turun dulu ya, biar Kak Bandar tahu. Ada 6 orang ya baru ya? 7? Bentar, Kak Bandar lihat dulu ya. Bentar. Total yang angkat tangan ada 8 orang. Iya, 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 nggak apa-apa. Cimahi Bandung tuh sama aja. Bandung Cimahi sama aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan turun dulu ya. Berarti total ada 8 orang. Oke? Nah, dari 8 orang ini yang tinggal di Bandung, siapa yang di sini sudah usia 17 tahun? Yang sudah 17 tahun boleh tetap resen. Tetap resen ya, yang sudah 17 tahun ya. Yang belum 17 tahun boleh lower hand. Nah, berarti ada Hanif, ada Nasya, ada Joanita, ada Michelka, ada Maxwell, ada Wafi, ada Sakura, ada Jolen. Oke, nah 7 orang ini, nah adik-adik kemarin ada pengarahan dari Kelurahan
yang dimana ada pewaris bangsa, maksudnya Kelurahan Lengkong gitu ya. Nah, ada arahan dari pemerintah kota bahwa untuk kalian yang usia pemilih pemula itu diharapkan partisipasinya untuk ikut dalam pemilu pilkada ya. Kita kan Bandung akan memilih gubernur, akan memilih wali kota ya, sama buat Cimahi juga sama. Wali kota Cimahi, wali kota Bandung sama. Cuman hanya beda daerah pemerintahan aja ya. Nah, jadi diharapkan untuk kalian 7 orang ini nanti aktif dalam pemilihan ya, pemilihan kepala daerah, baik gubernur ataupun wali kota ya. Oke, masalah pilihannya Kak Bandar nggak mau urusin, maksudnya itu di luar, karena kan itu kan kita menganut asas yang adil ya, langsung umum bebas rahasia gitu ya. Jadi masing-masing orang punya hak untuk memilih siapapun calon yang dia pilih. Hanya diharapkan keaktifan kalian yang bertujuh ini untuk aktif dalam pemilu ya, jadi jangan golput maksudnya. Oke, itu arahannya Kak Bandar udah sampein yang dipesan sama Bu Sani. Jadi Kak Bandar harap kalian nanti kalau ada dapat surat undangan mencoblos, coblos aja sekalipun mungkin kalian masih belum tahu nih. Kadang kan kita dapat visi misi juga calon-calon kan banyak ngawang-ngawang kan gitu kan. Bandung butuh cinta, cinta siapa gitu kan, bingung juga Kak Bandar. Padahal kita 17 tahun belum belum layak untuk ngomongin cinta sebetulnya ya. Oke, yuk. Itu aja dari Kak Bandar. Kak Bandar udah sampaikan apa yang disampaikan Bu Sani kemarin buat kelas 12. Karena kelas 11 juga jarang yang udah 17 tahun. Jadi Kak Bandar harap kalian nanti aktif ya buat yang di Bandung ya. Yang di Jakarta Kak Bandar juga harap, nggak tahu Jakarta lagi pemilihan ya, lagi dalam kontes ini pilkada juga ya, Jakarta ya. Iya, Kak. Jakarta, Buat Jakarta, Tangerang, Tangerang juga iya mungkin ya. Oke, gitu aja adik-adik. Yuk kita absen, besok kita lanjut lagi minggu depan tentang vektor ya. Kita baru hari ini sampai vektor posisi. Ingat vektor posisi itu titik pangkalnya 0,0 ya. Yuk, kita absen, silakan open cam. Boleh lower hand semua yang udah lower hand. Nanti 7 orang ini kalau Kak Bandar lihat nggak ada nama kalian sih. Nggak. Bercanda ya. Belum tahu kapan waktunya, Andrew. Kapan? Tapi nanti akan diumumin sama ini sih biasanya ada. Sekarang kan malah lagi masa kampanye ya, gitu. Oke, nggak apa-apa Joan. Oke. Yuk kita ini yuk. Absen yuk. 3, 2, 1. Oke, sampai ketemu hari Selasa depan ya adik-adik ya. Masih tentang vektor ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Iya semuanya. Buat Kak. Kak. Ya.